Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akhirudin, saya mahasiswa UIN STS Jambi Fakultas Dakwah Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam dengan dosen pengampu Ibu Yulianti, SPD MPD Cons. Di sini saya akan membahas beberapa teori, yaitu yang pertama, teori psikoanalisis klasik, teori humanistik, teori psikologi Adler, teori analisis transaksional, teori Seth, dan teori Gestalt. Adapun teori yang pertama, teori psikoanalisis klasik, yaitu yang dipelopori oleh Sigmund Freud. Sigmund Freud adalah seorang Austria keturunan Yahudi dan aliran psikoanalisis klasik dalam bidang ilmu psikologi. Beliau berpendapat bahwa manusia itu dipengaruhi pada masa lampau, yaitu pada masa anak-anak. Teori ini juga menyatakan bahwa ketidaksadaran pada diri individu. 3 struktur kepribadian psikoanalisis klasik. Yang pertama, id, ego, dan superego. Id adalah struktur kepribadian di bawah sejak lahir, di mana dorongan atau nafsu. Ego berpikir realistik guna menemukan realita atau usaha untuk memenuhi id tersebut. Superego, moral dan etika, di mana contohnya di mana seseorang itu lapar, maka dia akan makan. Di dalam teori ini terdapat 4 analisis pelayanan. Yang pertama, asosiasi bebas. Yang kedua, penafsiran mimpi. 3, alam bawah sadar. 4, kesadaran. Adapun teori yang kedua yaitu teori humanistik, di mana dipelopori oleh Abraham Maslow. Abraham Maslow adalah teoretikus yang banyak memberi inspirasi dalam teori kepribadian. Dia seorang psikolog yang berasal dari Amerika dan menjadi seorang pelopor psikologi humanistik. Dia terkenal dengan teorinya, yaitu teori hierarki kebutuhan manusia. Teori ini juga memanusiakan manusia dalam pembelajaran dipusatkan pada pribadi seseorang. Hierarki yang harus dipenuhi, ada 5 kebutuhan teori humanistik. Yang pertama, kebutuhan fisiologis, sandang, pangan, papan, yaitu tempat tinggal, pakaian, dan makanan. Kebutuhan akan rasa aman. Seseorang juga perlu membutuhkan rasa aman agar dirinya merasakan aman, tentram. Kemudian kebutuhan akan rasa dicintai. Seseorang juga butuh cinta, love, rasa ingin dicintai. Kemudian kebutuhan akan rasa harga diri. Seseorang juga perlu dihargai, merasa ingin dihargai. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Teori ini adalah menurut Abraham Maslow, bagaimana memandang manusia itu. Adapun teori yang ketiga yaitu teori psikologi individual Adler. Alfred Adler adalah seorang psikolog, dokter psikolog sekaligus pendiri awal aliran psikolog individu. Menekankan terhadap pentingnya perasaan inferior dianggap elemen penting yang mengembangkan teori psikolog individual. Alfred Adler menganggap manusia adalah individu utuh, bukan merangkat elemen. Pada teori ini, Alfred Adler juga berpendapat bahwa manusia itu hidup sebagai makhluk sosial dan memiliki rasa rendah hati. Menurut pendapat Adler, bahwa manusia itu dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama itu lingkungan, di mana tempat ia berada, suasana tempat dia tinggal, kemudian pembawaan terhadap dia, kemudian diri individu itu sendiri. Adapun teori yang keempat yaitu teori analisis transaksional. Teori ini dipelopori oleh Eric Barney, lahir pada 10 Mei 1910, 15 Juli 1970, adalah seorang psikiater
kelahiran Kanada yang menciptakan teori analisis transaksional sebagaimana cara untuk menjelaskan perilaku manusia, yaitu tingkah laku pada diri individu itu. Kemudian konsep ego state. Di sini terdapat ada 3, yaitu ego state orang tua, ego state dewasa, ego state anak-anak. Ego state orang tua yaitu cenderung sering mengkritik, memerintah. Kemudian state dewasa yaitu pembawaannya baik, ramah, lembut. Kemudian ego state anak-anak yaitu sering cenderung manja, cerewet, dan lain sebagainya. Kemudian 4 posisi hidup yaitu saya oke, kamu oke, saya oke, kamu tidak oke, saya tidak oke, kamu tidak oke, saya tidak oke, kamu tidak oke. Berapa jenis transaksi? Yaitu sejajar, sesuai, respon yang diinginkan, sesuai dengan apa stimulusnya. Kemudian silang, tidak sesuai, respon yang diberikan, stimulus yang didapat tidak sesuai. Kemudian tersembunyi, sindiran. Contohnya seorang anak yang ingin menempuh di perguruan tinggi, kemudian seorang guru mengatakan kepadanya, apakah kamu mampu dengan nilai yang seperti ini? Adapun teori yang kelima yaitu teori Seth. Roger lahir pada tanggal 8 Januari 1902 di Opak, Illinois, sebuah daerah di pinggir Chicago. Masuk psikologi klinis di Columbia University dan menerima gelar PH pada tahun 1931. Teori ini membahas tentang diri. Siapa saya? What is me? Siapakah saya? Oke. Kemudian struktur kepribadian. Yang pertama organisme, lapangan fenomenal, self. Apa itu organisme? Organisme adalah keseluruhan dari seseorang, perilaku, jasmani, pikiran, dan lain sebagainya. Lapangan fenomenal, semua pengalaman seseorang yang telah lalu atau yang telah lampau. Self ini adalah karakteristik yang ada pada diri seseorang yang mengatakan saya adalah what is me, siapa saya. Adapun teori yang keenam yaitu teori Gestalt, di mana dipelopori oleh sepasang suami istri yaitu Friedrich Fast dan Laura Fresh. Di mana teori ini secara keseluruhan pribadi, individu, dan keywordnya here and now, di sini dan sekarang. Pendekatan ini mengajarkan konselor dan konseli metode kesadaran, metode fenomenologi, yaitu bagaimana individu memahami, merasakan, dan bertindak, serta membedakan suatu kejadian dan pengalaman masa lalu. Pendekatan Gestalt berfokus pada penekanannya, yaitu apa yang dikatakan, dipikirkan, dan dirasakan pada saat diri pada yang sudah, dan yang mungkin dan harus dilakukan, dipikirkan, dan dirasakan. Adapun konsep dasar dari teori Gestalt ini adalah here and now, yaitu di sini dan sekarang. Teori Gestalt juga menolak pendapat Freud. Lah, kenapa? Karena menurut Freud, masa seseorang itu dipengaruhi oleh masa lampau atau masa yang telah lalu. Sedangkan menurut teori ini dipengaruhi adalah masa sekarang, yaitu yang menentukan seseorang, yaitu masa sekarang, here and now, sekarang. Sekian, terima kasih. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.